Alhamdulillah malam ini kita berjumpa bersama seluruh sahabat calon-calon LND, calon-calon orang-orang yang disiapkan oleh Allah menjadi leader-leader HNI yang bisa membanggakan dan bisa dibanggakan oleh keluarga dan masyarakat Indonesia. Malam ini adalah malam kedua, pekan kedua atau pertemuan kedua di kelas akselerasi yang saya akan membantu Coach Esa untuk menjembatani kesuksesan sahabat semua menjadi orang-orang yang berpenghasilan 10 juta rupiah setiap bulannya. Siapa yang mau? Amin. Tidak ada. Semuanya insya Allah mau. Baik Pak Esa, saya mungkin sudah saya buka. Saya lempar lagi ke Coach Esa. Iya, beri aplaus dulu buat Bapak KS Untung. Beliau ini luar biasa, senang belajar. Dulu ingat banget dulu kita masih sering ngebekam keliling sama buat sosialisasi. Semua hadis sudah dihafalin sama Pak KS Untung, semua teori-teori hijamah bekam udah dihafalin. Pas saat tampil ke depan hilang semua materinya. Jadi teman-teman ya kalau sekarang saat gesit PCA sudah ngafalin mau ngomong apa ya gitu, oh nanti jelasin ini, terus begitu ketemu sama orangnya tiba-tiba lupa, ya kita semua udah ngerasain dan itu nggak ada masalah, biarin aja gitu. Lupa ya lupa gitu, tetapi itu akhirnya jadi pengingat, jadi penguat, sehingga akhirnya sekarang ya Pak Untung kalau udah ngomong tanpa titik, tanpa koma, lancar habis gitu. Jadi luar biasa. Nah, materi kita hari ini teman-teman, ini adalah satu materi penting yang menurut saya penting. Ini adalah materi yang menjadi dasar dari pergerakan kita. Ini adalah materi yang menjadi akar dari pergerakan kita. Ini yang menjadi alasan kenapa kita akhirnya mau bergerak di bisnis ini, mau abis-abisan gitu ya, mau semangat banget, mau berkorban banyak untuk bisnis ini karena memang luar biasa. Materi ini akan dibawakan oleh seorang ustadz. Saya impor dari Garut, jauh-jauh saya impor dari Garut teman-teman. Buat teman-teman semua, beliau bernama Ustadz Denny Nuryadin. Beliau adalah seorang ustadz yang mengelola pesantren luar biasa. Sekarang pesantrennya pun bisa hidup, bergerak dari bisnis HNI karena beliau sekarang sudah ada satu unit usaha yaitu bisnis center di pesantrennya beliau. Jadi luar biasa kalau produk sampai ke sana karena nggak ada jalur mobilnya, jadi harus jalan ya sekian meter gitu ya untuk masuk, jalan kaki. Jadi ya kalau produk datang itu semua santri turun untuk ngangkut produk, udah kayak pasukan tentara aja tuh ngangkat produk gitu, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah omsetnya besar, gede banget, dan ya tanpa sadar akhirnya pondok pesantren pun bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dulu waktu pas mulainya sempat banyak ya sama lah kayak teman-teman, emang pada mau ya gitu. Dulu pertama ketemu sama Ustadz Denny, di sini nggak ada yang kenal HNI Pak Esa gitu. Saya bilang bagus kalau nggak pada kenal, berarti Ustadz yang harus kenalin. Nah, gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah sampai Garut mana-mana, sampai Bandung, sampai Tasik, sampai udah banyak banget lah jaringannya Ustadz, ED-nya juga luar biasa banyak, omsetnya besar. Ya satu Garut itu hampir mayoritas Ustadz Denny yang pegang gitu. Jadi memang semua kegagalan, semua penolakan itu adalah awal mula dari jalur kesuksesan kita. Siapapun Bapak Ibu sekalian yang meraih sukses, maka pasti ketemu gagal-gagalnya dulu.
penolakan-penolakannya dulu, disepelein, nggak didengerin, diketawain, itu pasti. Tetapi yang menjadikan Anda sukses adalah ketika Anda tidak mau berhenti, tidak mau mendengar apa omongan orang-orang yang ngomongin kita jelek gitu ya, yang nyepelein kita, sehingga kita bisa beneran sukses. Dan itu yang sudah dibuktikan oleh para LED. Ya ini salah satunya Ustadz Denny. Gitu ya. Santri-santrinya pada jadi ED, dikit lagi pada mau jadi LED, itu luar biasa. Santri-santri beliau. Mungkin nanti beliau akan cerita sedikit. Langsung saja materi ini yang pertama akan diberikan oleh Ustadz Denny. Ustadz Denny sudah siap? Siap, insya Allah. Suara jelas teman-teman ya dari Ustadz Denny. Saya berikan. Jelas banget. Alhamdulillah. Saya berikan kepada Ustadz Denny. Baik, silakan Ustadz. Ada. Hai, jazakallah Coach Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Denny dari Garut yang belum pernah ke Garut, main ke Garut. Pada kesempatan ini diundang nih, kehormatan banget oleh Halalpreneur di program akselerasi Halalpreneur-nya ya. Akselerasi Halalpreneur-nya ini Extreme Coaching ya, Extremepreneur-nya yang di bawah bimbingan mentor kita yang luar biasa adalah Coach Esa. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membangun sesuatu hal yang sangat penting untuk kesuksesan kita di HNI, bahkan bukan hanya di HNI, tapi kesuksesan kita dalam hidup di dunia ini dan nanti untuk di akhirat. Nah, materi ini tentu saja yang membuat saya menjadi yakin, oh ternyata ini Pak Esa bikin acara akselerasipreneur, kalau ada materi ini menjadi sebuah hal yang sangat mungkin untuk dicapai. Kalau targetnya dalam waktu 4 bulan ke depan memiliki penghasilan 10 juta, katakan itu mudah bersama Allah. Sama-sama. 4 bulan meraih penghasilan 10 juta, katakan mudah bersama Allah. Nah, ini ya. Mudah bersama Allah. Allahu Akbar. Nah, Allah. karena materi ini yang diberikan oleh Pak Esa itu kan perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada yang ada yang menyimak juga di sini adalah Ustadz Haiban. Salam hormat Ustadz Haiban. Beliau sangat tahu banget kalau materi ini bagian butiran-butiran materi kecil ya dari ma'rifatullah ya. Jadi ada materi tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya dari ma'rifatullah ini adalah kita bukan hanya mengenal Allah, kita bukan hanya mendekat kepada Allah, tapi kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan tahu tujuannya. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan sangat yakin akan tercapainya sebuah tujuan-tujuan, targetan-targetannya. Karena apa? Karena orang itu akan meyakini bahwa kebanyakan prestasi besar diraih oleh orang-orang soleh di zaman salafus sholihin ya, para sahabat-sahabat Rasulullah, itu hampir semuanya di luar akal pikiran kita, di luar logika kita. Makanya jangan sekali-kali kalau kita ingin sukses besar, ingin berprestasi besar, kita jangan hanya sekali-kali menghitung kalkulator, bahkan melakukan hitungan matematika saja. Tapi sekali-kali tolong pakai kalkulator ilahi. Hitungannya bukan lagi hitungan matematik, tapi hitungannya hitungan ilahi. Nah, ini yang kadang dilupakan. Matematika ilahi ini yang kadang-kadang dilupakan. Ada sesuatu kejadian yang sangat luar biasa, dan itu semuanya
hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa? Untuk melakukan akselerasi ini kan percepatan, maka kita membutuhkan sebuah kata kunci utama. Kita harus memiliki sebuah hal alasan besar yang membuat kita yakin. Nah, dengan mengenal Allah, dengan membangun hubungan baik kepada Allah, maka semua hal yang kita cita-citakan itu menjadi kecil. Jangankan 4 bulan dalam waktu 4 bulan 10 juta, kekecilan. Bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya dan kemudian menghancurkannya dalam waktu kedipan mata, itu pun sangat mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita bangun, bagaimana keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi sebuah kata kunci yang meyakinkan diri kita, kemudian membuat semangat kita untuk meraih targetan-targetan kita. Nah, makanya materi ini agak sedikit seperti hanya mengikuti pengajian di majelis-majelis taklim. Tidak apa-apa. Tapi karena ini, saya yang setujunya dengan akselerasi ini dan yang membuat, mungkin teman-teman di sini ada yang meragukan. Ini apa benar 4 bulan itu 10 juta? Saya aja kerja 10 tahun, kerja 20 tahun, penghasilannya cuman ya UMR, naik-naik dikit. Dan itu pingin naik, harus dapat jabatan. Wah, babak belurnya luar biasa perjuangannya. Ini 4 bulan dapat 10 juta. Nah, kalau di luar sana mungkin tidak tahu materi ini. Tapi beruntung sekali, beruntung banget orang yang beruntung akselerasi. Katakan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di sini ada yang belum bersyukur masuk grup akselerasi, wah ini jauh dari untuk mengejar targetnya. Rasa syukur ini tolong sampaikan sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat semua yang terjadi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini ada siapa nih? Ada Mayang Kurnia misalkan. Wah, ini namanya dipanggil kaget ya. Yang saya lihat di layar misalkan. Nih. Kemudian digiring oleh Allah untuk ikut akselerasi, ya mungkin Allah punya tujuan untuk menaikkan segala halnya di sini. Makanya apa? Yuk kita simak sama-sama bagaimana memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta bantuan materinya, Coach Esa? Ya, sebentar saya bukain. Mana ya? Jadi teman-teman tidak hanya mengenal Allah, tapi ada entry point penting utama di sini adalah selain kita harus mengenal Allah, tapi juga kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang nih Pak KS Untung dulu nih pernah pernah melakukan hubungan dengan istrinya. Sampai saat ini gitu. Kira-kira Pak KS Untung apa yang dilakukan saat itu? Nah, sama saja sebetulnya bagaimana kita memperkuat hubungan dengan Allah, ya dimulai dari mengenal Allah dulu. Kita kenali Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal Allah kita tahu tujuan hidup kita, dengan mengenal Allah kita akan yakin akan perjalanan hidup kita, dan kemudian kita mendekat. Nah, setelah kenal, pendekatan. Setelah kenal itu adalah pendekatan. Kita lakukan pendekatan demi pendekatan. Nah, yang akan kita lakukan adalah bagaimana pendekatan ini sampai akhirnya membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Penasaran kan? Bagaimana cara melakukan pendekatan sehingga akhirnya kita memiliki hubungan kuat dengan Allah. Kemudian apa yang akan terjadi setelah kita kuat hubungannya dengan Allah? Makanya kita akan tahu nanti suatu saat Allah akan mencintai kita. Maka suatu saat Allah akan menyayangi kita. Pertanyaannya, kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah sayang kepada kita, apa yang tidak Allah berikan kepada kita? 10 juta dalam 4 bulan, kekecilan. Jadi kalau misalkan nih ada yang ngeledekin, oh nih Pak Esa ini berlebihan, masa 4 bulan langsung dapat penghasilan 10 juta. Ah, ini tidak tahu materi ini. Padahal kalau tahu materi ini, saya katakan, Pak Esa, 4 bulan, 10 juta, itu kekecilan. Gitu. Kekecilan. Nah, bagaimana nanti setelah mengenal materi ini, tolong ikutin arahan Pak Esa. Karena apa? Karena materi ini juga harus
ikutin dengan ikhtiar-ikhtiar kita karena tugas kita adalah berikhtiar. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya materi inilah yang akan membuat ikhtiar kita lebih bermakna, ikhtiar kita lebih kuat, ikhtiar kita lebih istiqomah, ikhtiar kita lebih pantang menyerah, ikhtiar kita lebih kuat diledek orang, kuat ditolak orang. Pokoknya setiap hari nggak ada PCA, RKH-nya nggak ada yang lewat, semuanya RKH demi RKH dituntaskan dengan begitu luar biasa. Karena apa? Karena materi ini. Nah, sekarang bagaimana sih memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala? Gini cara-caranya. Yang pertama, nah sebelum kita melakukan banyak hal, kita harus pahami dulu nih. Kuwatu silatu billah. Ini istilah dari perkuat hubungan dengan Allah. Kuwatu perkuat silatu hubungan billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di materi ini ada sesuatu yang diinginkan. Ada sesuatu yang kita kejar. Ada sesuatu yang bagaimana sesuatu itu menjadi lebih baik. Contohnya kita di HNI, kita harus punya tujuan. Apa nih kerja di HNI ini? Jadi kalau misalkan, wah ini sekarang kita akan mulai lewat. Artinya apa? Ternyata setelah ikut akselerasi, teman-teman, jadi paham ya, bahwa sebetulnya target kita ikut akselerasi di awal sama Pak Esa. Ayo, siapa yang ingin punya penghasilan dalam waktu 4 bulan 10 juta? Sekarang pada mau digiring. Ternyata Pak Esa sangat lebih cerdas. Sangat lebih cerdas. Apa? Setelah itu kemudian Pak Esa tanya dulu, yakin nggak yakin? Kalau yakin, kalau pingin nggak pingin? Pingin. Kalau pingin, tolong luruskan niatnya. Wah, ini luar biasa. Jadi materi hari ini yang saya tangkap ini, bagaimana peserta di akselerasi ini semuanya untuk meluruskan niat dulu nih. Ingat, ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afqalul amal tajdidun. Afqalul amal tajdidun. Amal yang paling berat, amal yang paling besar, yang sangat sulit untuk dijalankan ternyata apa? Bukan PCA jalanin RKH 5 RKH gitu. Kemudian bukan mengejar target 10 juta, bukan. Tapi apa? Tajdidun niat, meluruskan niat. Masya Allah. Nah, makanya apa? Luruskan niat dulu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lurus niat itulah semuanya akan tercapai. Jadi dengan lurus niat Allah akan senang kepada kita. Dengan lurus niat Allah pun akan melihat saat kita bekerja. Nah, makanya apa? Kuwatun silatu billah yang pertama adalah luruskan niat supaya Allah senang dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tujuan kita bekerja juga kan sebetulnya untuk menyenangkan Allah. Karena kita di dunia ini untuk mengabdi, untuk taat, untuk beramal. Nah, saat kita beramal maka Allah senang. Wa qul i'malu fasayyarallah, kan gitu. Wa qul i'malu fasayyarallah. Nih, teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman bingung gimana sukses di HNI, ikutin arahan Pak Esa dalam akselerasi ini. Kan Pak Esa sudah mengarahkan, kita harus jalanin RKH, ikutin aja. Nah, jangan lagi lihat kiri kanan, jalanin tuh RKH, wa qul i'malu, bekerjalah kalian semuanya, fasayyarallah, maka Allah akan melihat. Nih. Bukan hanya Allah. Kemudian siapa? Wa Rasul. Kemudian Rasul pun akan. Kemudian siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah akan melihat. Kemudian Allah senang dengan kerja keras kita yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman pun akan lihat. Contohnya gini. Nih, saya gerak. Kemudian mitra-mitra juga akan gerak. Nah, maka mitra-mitra juga kita akan senang melihat kita gerak. Itu bukan lagi Allah. Mitra-mitra kita juga akan senang. Nah, kemudian kita juga nih harus paham dengan membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa sih yang kita cari? Kita hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa. Kita di HNI tujuannya untuk menyenangkan Allah. Kita di HNI juga tujuannya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita di HNI untuk meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita yakin bahwa sistem kita sudah betul-betul sangat luar biasa. Dewan Syariah kita bukan lagi orang yang luar biasa-biasa, tapi justru orang yang luar biasa. Maka apa? Kemudian lingkungannya juga luar biasa, produknya juga ya produk halal gitu ya. Bisnisnya bisnis syariah.
Ini sudah ada di track yang benar. Allah senang, Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang. Kemudian apa? Kita juga ini bersama-sama ada di HNI itu sebetulnya untuk apa? Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kerja-kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya apa? Kita juga dengan kuatus silatubillah ini bagian dari mengamalkan ibadah, dan kemudian kita juga akan terus menjalani kehidupan bersama Allah Subhanahu wa taala di HNI berjamaah, yadullah ma'al jamaah gitu ya, bahwa Allah itu senang banget terdapat orang yang berjamaah, dan kita nih di HNI itu berjamaah sama-sama. Kita dengan mitra tidak untuk memanfaati mitra kita, tapi justru kita ingin memperlihatkan kepada Allah bahwa kita ini berjamaah, dan yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ada di bawah jamaah. Makanya apa? Ini kata kunci banget mulai dari sekarang. Yakinkan diri kita, perkuat keyakinan kita akan mencapai target-target yang diinginkan di akselerasi ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu nih bagaimana nih? Bagaimana nih proses-proses kita melakukan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala? Membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung begitu mengompakkan, ya Allah saya ingin melakukan hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi harus dibuktikan. Berikut nih slide berikutnya akan lebih mengajarkan kita bahwa melakukan hubungan baik dengan Allah itu bisa dengan sabar. Jadi sabar dalam segala kesulitan, ujian, sakit, dan kegagalan gitu ya. Bahkan kalau kita menghadapi kesulitan, kita sabar, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kemudian saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ujian itu adalah cara Allah menyayangi kita. Cara Allah menguji orang-orang yang beriman. Kalau dia sayang maka diujilah, gitu ya. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman yang luar biasa lah dalam kehidupan, termasuk di HNI, bagaimana kesulitan di HNI, bagaimana ujian-ujian di HNI. Saat akselerasi ini, Pak Esa nggak mudah nih jalaninnya. Wah ternyata ketika jalanin RKH, wah ada banyak ujian-ujian yang dihadapi gitu ya. Bahkan ada yang sakit hati gitu ya, bahkan ada yang gagal nih, mengalami penolakan-penolakan. Nah saat itu apa yang dilakukan? Nah sabar gitu. Sabar. Jadi taubat, sabar. Ini bagian dari ciri-ciri bagaimana memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya kalau ingin dibersamai Allah ya sabar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah salat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya. Jadi artinya gini, kalau kita misalkan ingin kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan salat 5 waktu. Karena apa? Karena salat 5 waktu ini adalah sesuatu banget. Bahkan kalau saya katakan bisa disebut dengan ini, saya Haiban tolong di ini. Saya mengatakan ini zikir akbar. Mengingat Allah dalam jangkauan yang sangat besar. Kenapa? Saat Allahu Akbar, seluruh dunia bertakbir, mengumandangkan azan. Dan saat itu seluruh dunia umat muslim mengambil wudhu. Seluruh dunia saat itu berzikir kepada Allah. Artinya apa? Saat kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat, di situ kita masuk ke arus besar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, saat kita masuk ke arus besar untuk mengingat Allah, maka pasti hubungan kita begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang berzikirnya begitu, auranya begitu luar biasa. Saat teman-teman sendirian di HNI, ya nggak merasa kuat, nggak merasa berani, nggak merasa ini pede gitu ya. Tapi saat sama-sama, maka ada energi, ada semangat yang menular. Kemudian serasa ada begitu keyakinan-keyakinan. Nah kita pun sama. Makanya apa? Salat 5 waktu ini menjadi penting. Jangan sampai lupa, jangan sampai di akhir-akhir maksiatnya orang soleh itu adalah mengakhir-akhirnyakan salat, gitu ya. Dan kemudian jangan lupa salat sunnahnya. Kenapa salat sunnah ini juga luar biasa nih? Ya kalau sebelum subuh nih, bagaimana orang yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan memberikan dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi orang kaya itu ternyata orang yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
Dan orang yang akan melaksanakan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mudahkan rezekinya. Karena Allah karuniakan dunia dan seisinya. Luar biasa, luar biasa. Apalagi kalau sebelumnya qiyamul lail, salat tahajud. Wah, kalau sudah ngomongin fadilah salat tahajud, wah luar biasa. Qaulan syadida, qaulan sakila. Nih kalau misalkan yang ngomong, kan suka ada, kenapa sih kalau saya ngomong kok nggak closing-closing? Nah, ini nih. Ini lagi jalanin RKH, kalau nggak closing-closing, saya kasih resep. Kalau nggak closing-closing, coba hadirkan Allah. Hadirkan perkataan Allah. Caranya gimana? Qiyamul lail dulu. Karena apa? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Jadi ternyata bagi orang yang bertahajud itu, Allah akan berikan kata-kata yang berat. Kata-kata yang mengandung ibroh. Kata-kata yang menjinakkan, kata-kata yang memberikan manfaat gitu. Nih qiyamul lail gitu ya. Kemudian salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian masuk agak siang, salat duha. Salat duhanya juga ya minimal kalau pengusaha itu 8 rakaat lah gitu ya. Salat duha, bagaimana Allah memberikan karunia salat duha. Tapi ingat, luruskan niatnya. Kita melaksanakan salat 5 waktu, luruskan di awal. Kita melaksanakan salat sunat, kemudian kita bersabar. Itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk, jangan salah, ibadah untuk supaya dapat uang 10 juta. Wah, rugilah gitu. Uang 10 juta itu enggak ada nilai apa-apa. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan beri rezekinya. Nih, saya nih, Denny Nuryadin dari Garut, kata Pak Esa tadi. Kenapa saya ada di HNI? Kenapa saya ada di HNI? Karena saya meyakini kalau Allah sudah siapkan rezeki bagi saya. Catat nih. Kalau ada orang yang ngomong, udahlah nggak usah capek-capek di HNI, kok rezeki mah udah diatur sama Allah. Ingat, saya termasuk orang yang meyakini kalau hidup saya itu ada yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki saya ada yang ngatur siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keyakinan saya Allah ngatur rezeki saya, maka saya cari. Di HNI saya cari. Mana rezeki yang Allah janjikan itu? Nah, tapi ingat, mencari rezeki yang Allah jamin, mencari rezeki yang Allah sudah janjikan itu hanya bagian-bagian kecil. Kita harus kembali tugas kita. Tugas kita apa? Tadi di slide pertama, bahwa tugas kita yang pertama adalah ibadah. Melaksanakan ibadah, implementasi ibadah. Jadi pertama kita ibadah, tugas kita utama, maka kata Allah, rezekinya saya jamin, kata Allah. Hei, misalkan KS Untung, silakan hidup di dunia, kan gitu. Hei, Faisal Medlar, silakan hidup di dunia. Hei, Haiban Rosid, silakan hidup di dunia. Laksanakan tugas ibadah. Nanti rezekinya, nanti apa-apanya saya jamin. Ternyata nih Ustadz Haiban ini malah sibuk aja nyari rezeki, sibuk aja misalkan ibadah nggak dilakukan. Kata Allah, kamu mah udah dikasih tahu ibadah, nanti saya kasih rezekinya. Bukannya nyari-nyari rezeki yang saya jamin. Ibadah lakukan maka rezeki. Nah ini banyak orang yang terbalik, lupa kepada Allah, mencari rezeki, akhirnya nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau dia orientasinya Allah, kemudian dia ibadah kepada Allah, maka rezeki yang sudah Allah jaminkan itu akan diberikan. Nah, jangan lupa nih, salat duhanya, kemudian salat zuhur. Setidaknya minimal 2 rakaat sebelum zuhur. Apalagi kalau 4 rakaat, boleh. Kalau habis subuh tadi nggak ada salat sunat. Habis subuh nggak ada salat sunat. Kemudian setelah zuhur, 2 rakaat setidaknya, atau 4 rakaat lebih bagus. Kemudian sebelum asar, silakan salat sunat. 2 rakaat. Nah, setelah asar nggak ada. Kemudian sebelum maghrib, mangga, bisa, boleh. Setelah maghrib, mangga. Sebelum isya, mangga. Sesudah isya, boleh. Gitu ya. Perbanyak salat-salat sunnah, ya, sehingga apa? Sehingga ini pun menjadi bagian dari bagaimana pilar hubungan baik kepada Allah kita begitu luar biasa. Kemudian nih, jangan lupa juga selain salat, kita membangun hubungan kita dengan Allah melalui apa? Zikir utama. Zikir utama kita selain la ilaha illallah adalah tilawatul Quran setidaknya minimal 1 juz. Kalau bisa nih minimal 1 juz. Wah, kalau misalkan kayak Ustadz Aiban, kalau masih 1 juz, malu lah gitu.
Tapi kalau bagi peserta akselerasi nih, akselerasi halalpreneur yang sekarang targetnya untuk dapat 10 juta. Nah, lakukan ini. Jadi pastikan keyakinan kita untuk ngeraih 10 juta ini bukan pada hitungan matematik, tapi pada hitungan ilahi. Matematiknya matematika ilahi gitu ya, hitungan ilahi. Banyak orang yang senantiasa terus hanya matematik, wah berat ya. Nah, hitungan ilahi ini akan lebih dahsyat. 10 juta itu kekecilan. Nah, lakukan ini. Kita lihat nih slide berikutnya. Bagaimana setelah tajud ini? Wah, datang lagi nih. Benar-benar nih, Pak Esa ini sudah ngajakin kita untuk beristighfar. Wah, ini luar biasa nih. Ini kalau saya ngomongin istighfar, ya Allah, luar biasa lah ya. Istighfar ini bagian pertaubatan kita. Ya. Jadi orang yang bertaubat itu ternyata orang yang Allah sangat cintai. Dan ada pintu yang senantiasa Allah buka 24 jam. Kalau orang bertamu tengah malam, wah itu pusat habis digendir itu. Itu udah mengganggu ya. Tapi kalau kita nih ketuk pintu taubat kepada Allah, maka Allah akan sangat cinta kepada kita. Maka Allah senang banget kepada kita. Dan salah satu pintu taubat kita adalah dengan istighfar. Nih, makanya apa? Kita harus tahu nih bagaimana istighfar. Kita beristighfar gimana? Nih kalau ibu-ibu nih lagi masak, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Istighfar ini bisa dilakukan kapan saja. Yang tidak boleh itu di tempat-tempat terlarang. Seperti di hamam atau di WC, nggak boleh. Tapi kalau misalkan ibu-ibu lagi masak, jadi jangan banyak alasan. Harus istighfar. Nah, kapan waktunya? Nah, masih banyak. Semuanya. Lagi di jalan nih. Ngelihat orang itu ini. Ketika ngelihat kita HNI, ketika kemudian diajakin HNI malah marah-marah. Kita jangan terbawa emosinya. Apa yang kita lakukan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka dengan memperbanyak istighfar, pertama pintu rezeki akan dibuka. Orang yang tadinya marah, kemudian dia marah-marah pingin segera kabur. Tadinya marah-marah nolak, karena kita istighfar jadi marah-marah. Ayo cepat segera saya gabungkan. Ini gitu. Amin ya. Kemudian Pak, istighfar juga ini jaminan ayat-ayatnya sudah ada di sini. Nanti akan di-share materinya sama Coach saya. Kemudian ini turunkan hujan. Ini hujan ini kan simbol dari keberkahan. Dengan Allah turunkan hujan, maka kehidupan pun akan lebih makmur, akan lebih sejahtera, akan lebih berkah gitu. Nah, dengan istighfar juga nih kita akan menebar kebaikan, menebar keberkahan, menebar ini. Yang ketiganya adalah taubat, menggugurkan dosa. Jadi kenapa kita harus menggugurkan dosa? Jadi ada banyak orang yang ini kenapa saya berdoa pingin 10 juta 4 bulan tapi kok nggak jadi ya gitu ya. Kenapa Allah nggak kabulkan? Nggak mungkin doa seorang hambanya itu nggak dikabulkan. Itu dikabulkan. Cuman bentuknya mungkin ada yang dikabulkan dalam bentuk yang lain ataupun misalkan ada dikabulkan dalam bentuk nanti di akhirat. Kalau misalkan belum dikabulkan ya bisa saja kalau misalkan dosa kita banyak. Nah, supaya dosa kita langsung nembus langit, ciut gitu ya. Makanya hal pertama yang harus kita jaga adalah diri kita jangan sampai kotor dengan dosa. Karena apa? Salah satu yang menghalangi doa kita untuk tembus ke Allah, tembus ke langit gitu ya. Maka itu salah satunya adalah dosa. Allah. Dan Allah juga tidak akan hadir. Sulit. Allah itu sangat sulit. Ikatan kita, hubungan kita dengan Allah itu adanya di hati kita. Dan hati kita kalau penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, itu sangat sulit untuk melakukan hubungan dengan Allah. Dan Allah pun nggak ada sinyal, gitu. Kayak di Garut itu sinyal HP itu ya susah gitu kadang-kadang gitu ya. Nah kalau orang yang berdosa pun ya sinyalnya jelek gitu. Karena apa sebetulnya bimbingan Allah itu terhadap orang-orang yang soleh itu ya melalui banyak cara. Salah satunya nanti akan Allah ajarkan melalui Al-Quran dan lain-lain. Kemudian menghilangkan rasa malas. Nah, ini kalau malas-malas beristighfar gitu ya.
Nah, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak berapa? Nah, banyak 100 kali. Nah, gitu ya ayat ada. Kemudian dimudahkan urusannya. Nah, ya Allahu makhrajan. Jadi barang siapa yang beristighfar maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan ya istighfar, insya Allah ya. Next nih bagaimana nih? Slide berikutnya yang kemudian ini akan memperkuat lagi hubungan-hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, selain istighfar kita juga harus dianjurkan nih pada aksara. Wah, ini materi keren banget. Saya yakin nih semua yang hadir di room ini pada malam ini, ya Allah, kabulkan 4 bulan yang akan datang berpenghasilan 10 juta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yakin dengan Allah itu mudah banget. Yakin dengan Allah itu mudah banget. Ayo hadirkan Allah, hadirkan nafasnya Allah. Nafasnya Allah. Saat capek kita berlari, saat capek kita berjalan PCA, napasnya kita Allah. Insya Allah saya yakin banget. Apalagi ini kita disuruh bersalawat kepada Nabi. Ya Allah, salawat ini padilahnya banyak banget. Allah saja. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membaca salawat adalah perintah Al-Quran. Ustaz Haiban ini kena dengan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. KS Untung kena dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seluruh yang hadir di room ini shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja membaca salawat. Allah saja menganggap Nabi ini sebagai kekasihnya. Maka kita pun ingin menjadikan Rasulullah sebagai kekasih kita dengan bersalawat. Karena salawat ini luar biasa. Satu kali kita baca salawat, maka apa? Ternyata Allah membacakan 10 kali salawat untuk kita. Kemudian Allah hapuskan 10 kejelekan dengan kita. 10 dosa dalam kita. Semakin terkikis dosa kita. Semakin makbul doa kita. Semakin mudah urusan kita. Semakin cepat sukses kita. Tapi kalau semakin banyak dosa kita, maka semakin lemotlah sukses kita. Semakin lama sukses kita. Makanya apa? Salawat ini bagian dari kunci keberkahan. Pastikan nih istighfarnya perbanyak nih. Jangan sampai sedikit salawatnya. Nanti ini di slide ini nanti ada. Harus berapa sih baca salawat? Enggak gitu ya. Harus berapa banyak istighfar? Enggak. Next selanjutnya. Nih pahala 10 kali lipat ini hadisnya yang tadi ya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nih. Menghapus 10 dosa juga. Ini ada hadisnya. Next. Nah, ada juga nih doa Gunun. Wah, luar biasa. Doa ini saya senang banget. Saya senang doa Nabi Ibrahim, saya senang banget. Saya senang banget. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa di lapangan nih, biasanya kan mitra suka nyalain mentor. Atau mentor nyalain mitra, ada nggak ya? Pokoknya mah, kalau ada mitra yang nyalain mentor, mentor yang nyalain mitra, ini harus tahu doa ini. Nabi Ibrahim itu ketika Allah usir di surga karena satu maksiat yang dilakukan, tidak layak masuk surga ya Nabi, apalagi kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menghadapi sebuah kegagalan, maka dia berdoa tidak menyalahkan siapapun. Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami udah zalim gitu. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Di sini pun sama, lihat nih. Ini Nabi Nuh ketika dimakan ikan, kemudian ada di perut ikan, gitu ya, dalam keadaan gelap. Nah, doa Dunyan ini dibacakan, diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, apa fadilahnya? Next. Nih, doa Zunnun ini doa yang dibaca saat kita terperangkap di sebuah kesulitan yang sangat luar biasa secara akal, sangat sulit untuk bisa kita capai. Target 10 juta kalau kita mengatakan, saya kan biasanya punya penghasilan cuma 1 juta. Saya punya penghasilan cuma 2 juta. Itu pun sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Masa 4 bulan harus 10 juta? Ingat, dengan doa Zunnun ini sesuatu bisa terjadi. Karena apa? Nabi Nuh ada di dalam perut ikan yang secara logika itu sangat sulit untuk bisa selamat, tidak mungkin lagi bisa hidup. Nah, ternyata apa? Dengan membaca doa ini, berdoa kepada Allah tembus. Karena apa?
hajatnya dikabulkan. Makanya apa? Kalau ingin yakin betul sukses ini, dawamkan doa ini. Penghilang kesusahan, gitu ya. Ismul Azam, Ismul Azam ya. Jadi nama Allah yang agung gitu ya. La ilaha illallah ini kuntu minas sholimin. Maka segala hajat kita akan dikabulkan. Doa ini begitu penting, harus dihafal. Next. Nah, kalau 40 kali setelah sholat subuh, maka ini kemudian ya tanpa putus-putus, ini keutamaannya nih. Lihat, doa Nabi Yunus memiliki berbagai manfaat. Oleh sebab itu banyak ulama yang mengamalkan doa ini. Syekh Said Muhammad bin Al-Awi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab mengungkapkan para ulama wali ada yang membacanya sampai 40. Apalagi kita. Jadi maksudnya gini, orang-orang saleh pun membaca sampai 40 kali setelah subuh. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ayo kita mulai malam ini kita tekadkan, perbaiki mulai besok hubungan kita dengan Allah untuk meraih prestasi besar di HNI. Bahkan untuk mengejar target akselerasi halalpreneur kecil insya Allah mudah bersama Allah. Next. Nih, kabulkan hajat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan orang yang mati syahid. Yang mati syahid ini bagi orang yang sakit, jika dia membacakan doa dunnun ini sampai dia meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Bagi orang yang berhajat, ingin sukses banget, baca doa ini. Bagi orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, nah ini juga Nabi Nuh ini dalam perut ikan itu bertobat kepada Allah dengan doa ini. Next. Nah, ini juga ada tambahannya. Selain doa zunun itu, ini amalia-amalia yang akan mengantarkan kita semakin kuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tuh zikir utama kini? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya minta nih kepada akselerasi halalpreneur nih Pak Esa ya, agar supaya zikir-zikir ini tidak membuat pusing gitu ya. Ada beberapa zikir yang bisa selesai. Contoh misalkan ini, ada zikir utama kita 100 kali membaca zikir la ilaha illallah, ini sama dengan memerdekakan 10 budak, kemudian ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 kejelekan. Semakin banyak kebaikan, semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dimudahkan keinginan-keinginan, semakin diberkahkan langkah-langkah kita. Dihapus 100 kejelekan, 100 dosa kita, semakin makbul doa kita, semakin mudah urusan kita. Luar biasa nih. Makanya apa? 100 ini kalau dibagi salat 5 waktu ya cuma 20. Cuman 20. Caranya gimana? Setelah kita ilahi ya rabbi ya maulana ya Muhammad subhanallah, subhanallah, subhanallah terus, kemudian alhamdulillah terus. Nah, setelah Allahu Akbar 33 kali, kemudian kita hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 gitu ya. Nah, kemudian la ilaha illallah ini juga kan bisa dizikirkan setelah salat. Nah, tapi ini juga bisa nih. La ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini juga dibacakan. Biasanya bisa dibaca di zikir pagi ya, gitu ya. Nah, ini terakhir ya. Ini nih. Ini yang harus dicatat banget. Teman-teman akselerasi halalpreneur, kalau misalkan kita ingin membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih segala cita-cita kita, ingin sukses besar di HNI, kemudian ingin 4 bulan 10 juta, nih, mohon banget nih pesan dari akselerasi sekarang ini, tolong untuk dijalankan. Luruskan niat, perkuat hubungan Allah dengan apa? Istighfar. Minimal 300 kali. Mulai ditulis, minimal 300 kali sampai dengan 1000 kali. Kalau bisa nih pagi-pagi itu jangan keluar dulu sebelum selesai istighfar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, salawat. Minimal 100 kali, bahkan sampai 500 kali. Boleh nggak lebih? Boleh, silakan. Sebanyak-banyaknya. Minimal 100. Gitu ya. Kemudian doa dunun 10 kali.
Kemudian zikir utama 10 kali sampai 100 kali tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah Muhammad ayat kursi udah pada hafal ya. Kemudian 3 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Dari mulai Aman Rasulu dari situ ya. Terus dulu sampai misalnya 30 menit pertama tuh kita kalau misalnya mulainya Pak Ali dari kelompok A selesainya. Oke. Ya, itu aja mungkin Ya. zikir-zikir yang harus kita lakukan untuk menjalankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya saya pun sudah bukan berarti sudah baik, saya hanya sama sharing-sharing saja ya untuk saling menguatkan bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Hadirkan Allah dalam aktivitas kita siang dan malam. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan omongan kita omongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksudnya dengan penuh zikir. Pastikan gerak hati kita gerakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tetap terkuatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan semuanya sesuai dengan yang Allah inginkan agar Allah senang. Kalau Allah sudah senang, maka Allah akan berikan semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf kurangnya, Pak Esa. Terima kasih semuanya. Mampir Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Ustadz Denny sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan ini perlu kita ingat dan perlu kita aplikasikan. Jadi nanti selanjutnya di grup kita, di grup kelas akselerasi kita akan juga bikin form gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal di checklist deh setiap hari. Jadi pagi udah sholat duha belum? Udah sedekah subuhnya belum? Sudah tilawahnya belum? Nah itu dicentang. Ini salah satu kegiatan kita selain gesit PCA. Siap ya teman-teman? Jadi ada banyak hal yang saya dapatkan di HNI. Buat teman-teman mungkin di sini ada yang baru pertama kali ngikut, ini kok kayak pengajian ya gitu. Emang dari dulu kelas HNI dikenalnya ya kelas pengajian gitu. Tetapi ya alhamdulillah walaupun kelas pengajian tapi pemasukannya kayak apa ya? Ya kayak yang punya perusahaan ada direktur, lebih lah dari direktur. Itu sangat luar biasa. Nah, oke, kita lanjut lagi materinya. Hari ini atau saat ini sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Nur Hayati Abbas. Beliau ini adalah kebetulan alhamdulillah istri saya sendiri yang memang luar biasa kerjaannya. Kalau dulu itu pokoknya ngikut aja sama Pak Firly Ramli, ngikut aja, fokus ngikut, kemana-mana ngikut gitu. Sampai dulu waktu pas baru nikah, saya bilang, Umi ngapain ngikutin Pak Firly? Nah, gitu, itu dulu tuh kerjaan saya. Umi tuh cuman jadi bawahannya Pak Firly. Nah, itu omongan saya. Mungkin bisa jadi di sini bunda-bunda ada yang suaminya ngomong-ngomong kayak gitu, maka biarin aja gitu. Insya Allah sukses kalau bunda lanjutin. Dan pelan-pelan nanti suaminya diajakin, lama-lama juga akhirnya mau ngikut gitu. Jadi pokoknya minta ridhonya dari suami sehingga jalannya ada. Oh ternyata ada Bu Uswatun Hasanah, ada Pak. Semangat pasti ada. Pokoknya para suami yang mencemooh atau bercandain istrinya karena di HNI, biarin aja gitu. Kalau dulu Bu Nur sering curhat sama saya karena ditolak, karena gagal, karena di ini. Kalau curhatnya sama suami, yang terjadi adalah diketawain sama suaminya atau diomelin sama suaminya. Ngapain sih ikutan kayak gitu? Udah yang jelas-jelas aja. Itu
omongan-omongan suami kayak gitu, atau langsung diketawain, ya Umi biasa nyapu, biasa ngurus anak, ngomong sama orang. Karena kenapa? Karena yang biasa bekerja ya rata-rata suami, yang ketemu sama orang, punya SOP atau cara ngomongnya dengan banyak orang gitu, dengan ini ngomongnya gimana, dengan ini gimana gitu. Kalau istri kan ya asal ngomong aja. Jadi bisa jadi banyak salahnya ditolak ya, tapi kalau ngobrolnya sama suami ya siap-siap diomelin atau diketawain. Makanya sering kalau udah kayak gitu nanya ke mentor, bisa mentornya yang ahwat gitu ya, yang ikhwan sama yang ikhwan, ngobrol jadinya dapat semangat gitu. Kalau enggak ya lemes, Bu. Karena sama Yayang, sama Kakang Prabu atau sama Nyonya cuman diomelin doang gitu. Nah, langsung saja materi ini akan dibawakan oleh istri saya, Ibu Nurhayati Abbas. Alhamdulillah kemarin kebagian safir dari HNI. Semoga Bapak Ibu semua bisa juga dapat someday suatu hari nanti kebagian gitu. Jadi safir. Amin. Harus bisa, pasti bisa, yakin bisa. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Nur, monggo. Ya, terima kasih Pak Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allah. Ya, semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa ya. Dan Allah harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, teman-teman, luar biasa ya, satu pekan, nggak berasa ya, hampir satu pekan ya, kita kemarin hari Ahad malam, sekarang Jumat malam. Mudah-mudahan teman-teman sudah, ini ya, saya lihat udah mulai ya, ada yang laporan RKH, ada yang mulai nanya-nanya gitu ya. Dan memang ini teman-teman kita peruntukkan untuk semua level, jadi mungkin ada teman-teman yang sudah levelnya baru manajer atau bahkan baru AB, baru gabung, tapi kemudian juga mungkin ada yang sudah eksekutif director ya saya lihat. Tapi memang beberapa eksekutif director saya sarankan untuk mengajak mitranya. Dan alhamdulillah dari target kita 200 orang ya. Ini udah lebih dari 200, hampir 300 orang. Mudah-mudahan adanya grup ini dan semua mentor grup Halalpreneur yang ikut mensupport dan ikut membantu dalam agenda ini, kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga insya Allah teman-teman 4 bulan lagi penghasilannya 10 juta per bulan ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, pasti bisa. Oke, kita share screen ya. Untuk materi malam ini saya akan coba untuk hal dasar ya teman-teman ya. Ini kalau di materi kita biasanya dulu kita ada program namanya Basic Skill Course ya, BSC. Jadi setelah teman-teman biasanya dapat program namanya BOS ya untuk awalan, untuk pengenalan peluang bisnisnya seperti apa, terus teman-teman harus ada namanya BSC, Basic Skill Course. Jadi hal-hal dasar yang teman-teman harus pahami gitu. Nah, mungkin ada satu materi yang saya sampaikan malam ini kurang lebih mungkin maksimal di 20 menit saya coba untuk selesai ya, karena nanti insya Allah teman-teman jangan kemana-mana, nanti di setelah materi saya insya Allah akan ada beberapa testimoni ya yang satu pekan ini sudah menjalankan RKH dengan sangat baik ya. Oke ya teman-teman, mungkin yang pertama teman-teman ada yang namanya 5 langkah mudah. Tadi di awal banget kita Zoom juga sudah ada ya dari versinya versi dari HNI pusat ya udah dibikin ya oleh tim media, keren banget. Jadi bisa teman-teman share, bisa teman-teman pelajari gitu ya. 5 langkah mudah, namanya mudah biar ingat ya, mudah. MUDAH. Nah, apa aja tuh? M-nya mimpi dan macan, U-nya undang, D-nya duplikasi, A-nya alat bantu, dan H-nya home sharing. Nah, ini sebenarnya ketika insya Allah teman-teman
jalankan langkah-langkah ini, nah ini udah awal mulanya langkah kita sukses di HNI ya. Oke, ya. Ini yang pertama mimpi, merancang dan meraih mimpi besar. Jadi teman-teman, yang pertama semuanya start from mindset. Jadi kalau tadi alhamdulillah ya kita udah dapet penguatan ruhiyah dari Ustadz Denny ya, bahwa ternyata memang luar biasa suksesnya kita itu memang harus dibarengi dan berdasarkan dari dekatnya kita dengan Allah. Makanya apapun itu ya sebenarnya nggak cuma sukses di HNI ya, apapun terutama sukses dunia dan akhirat ya memang awalnya adalah kita kuatkan dulu nih keimanan kita dan insya Allah itu akan berjalan lurus ya dengan kesuksesan kita. Nah ini apa sih mindsetnya? Teman-teman harus bikin pertanyaan tuh harapan teman-teman nanti ke depan gimana? Pingin punya anak yang seperti apa gitu. Nanti saya pingin anak saya sekolahnya di mana gitu kan ya, maksudnya pingin jadi apa nanti ke depannya, itu teman-teman udah harus punya gambaran. Dan apa spiritnya harus besar, harapannya juga harus besar, dan yang paling penting husnuzon kuat. Dan ya pelaksanaannya apa ya, kita harus ikhlas dan terus belajar untuk sukses. Itu mimpinya ya. Dan biasanya saya bagi 3 teman-teman, short, jangka pendek, jangka panjang, dan kemudian untuk masa depan. Jadi ada jangka pendek yang mungkin untuk tahun ini nih. Nah kalau kita sekarang jangka pendek nih masuknya 4 bulan ini, kita adalah untuk meraih 10 juta pertama. Itu adalah target, limit target. Ada waktu dan ada waktunya. Waktunya 4 bulan. Terus kemudian 1 tahun. Nanti teman-teman punya yang target 2 tahun kemudian gitu. Dan ini pastinya arahan kita adalah untuk hidup lebih baik ya teman-teman ya. Dan yang paling utama itu ya menjadi orang yang soleh gitu ya, bahagia, sejahtera, berilmu, amin gitu ya, muslih. Jadi emang benar-benar kita mulai dari sekarang. Ini harus teman-teman harus miliki mimpinya itu apa gitu ya. Terutama ketika kita miliki mimpi yang kemudian kita nggak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, itu biasanya akan cepat teman-teman diraihnya. Maka pastiin teman-teman mimpinya sudah ada ya, sudah terlock, sudah dikunci nih. Nah, terus ada lagi yang namanya ancaman. Jadi selain punya mimpi, teman-teman juga harus punya, apa nih kalau kita nggak bergerak, ancaman apa nih yang akan menunggu kita di belakang gitu ya. Karena kalau cuma mimpi, tapi nyaman, nah ini yang bahaya nih. Karena kalau orang yang nyaman itu biasanya nggak gerak gitu ya. Atau disebut dengan energi kepepet ya. Terus potensi ancamannya besar. Misalnya yang biasanya yang saya sharing sama teman-teman nih, punya hutang nih, wah saya punya hutang sekian, harus segera lunas dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Terus kemudian apalagi saya punya anak 6 gitu ya, itu masukinnya ancaman ya teman-teman ya. Punya anak 6 nih nanti dari mulai SD, SMP, biaya sekolahnya mahal gitu ya. Itu kan ancaman kita. Kita makanya harus bergerak dan harus jadi orang sukses supaya anak-anak kita bisa pendidikannya insya Allah bismillah kita berikan pendidikan yang terbaik. Seperti itu. Apalagi teman-teman, nah itu teman-teman catat tuh. Nah, kalau yang lagi kepingin belum punya rumah, nah itu harus jadi ancaman tuh. Wah saya harus ini nih, ancaman saya adalah saya harus punya rumah, saya harus punya kendaraan. Nah itu ancaman juga tuh. Dan kemudian yang paling utama semangat tidak mewariskan masalah. Jadi yang kita jangan sampai nanti anak cucu kita, kita yang mau kita wariskan adalah masalah gitu ya. Kalau bisa kita warisinnya udah ada usaha gitu. Itu yang kalau saya dari dulu udah tergambar karena kebetulan juga saya dulu memang dari keluarga yang biasa aja ya. Bukan berkecukupan. Jadi kalau mau kuliah ya cari biaya kuliah gitu. Dan itu menjadikan kita oh ya gerak. Nah, kemana nih? Itu alhamdulillah akhirnya juga bikin gerak, salah satunya di HNI dulu ya. Karena saya pingin banget bisa suksesin, pingin banget bisa mengajak orang tua gitu ya, berangkat umroh gitu. Jadi itu luar biasa. Dan itu teman-teman kalau teman-teman bisa umroh tiap tahun,
Atau kalaupun nggak tiap tahun, artinya tiap tahun tuh bisa memberangkatkan umroh. Kalau nggak kita, orang lain ya, orang tua kita, mungkin orang terdekat kita, paman kita, keluarga kita deh pokoknya. Terus kemudian bisa punya tabungan haji, bisa bahkan haji plus, gitu ya. Itu menurut saya sesuatu yang memang harus diperjuangkan banget. Gitu. Jadi jangan sampai ya energi itu aja energinya udah kuat banget kalau teman-teman udah punya energi ke situ ya. Perlu sesuatu yang memang perlu banget dikejar gitu. Daripada kita nggak ada kerjaan, atau kalaupun udah banyak kerjaan ya harus tetap bisa yang namanya PCA gitu ya, untuk berjalan kesuksesan yang ngikutin program ini serius gitu. Itu insya Allah teman-teman 4 bulan ke depan akan merasakan hasilnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini terus bergerak, raih mimpinya teman-teman. Jangan sampai pernah merasa aman ya, karena zona nyaman itu membuat kita nggak bergerak. Nah ini ancaman kegagalannya teman-teman juga harus tahu. Ini mimpi ya teman-teman ya, mimpi dan macan. Kemudian undang. Nah undang siapa? Nah mentang-mentang undang kan kita lagi masa pandemi nggak bisa ngundang. Nah undang ini tidak harus selalu kita datang ke rumahnya atau mereka datang ke kita, enggak. Tapi undang ini kita share ke teman-teman kita, keluarga kita terdekat, teman kita kerja, teman main, dan itu semuanya untuk saat ini saran terbaik saya adalah via online, gitu. Karena memang lebih banyak waktu di rumah. Orang yang kerja aja ya masa PPKM ini aja kan yang kerja semua di WFH gitu. Belajar juga dari rumah gitu. Jadi pastiin teman-teman juga bisnisnya dari rumah. Itulah salah satu 7 kriteria bisnis ya. Bisnis yang keren banget, yang sesuai dengan zamannya, ya, lagi kayak gini kondisinya bisa dikerjain di rumah. Dan itu proven gitu ya. Kalau tadi siang kita Zoom bareng teman-teman mentor ya LED, itu Bu Yanti tadi cerita, alhamdulillah di rumah aja tetap bisa ngomset dan omsetnya naik dan bonusnya naik gitu teman-teman. Di mana-mana kan yang lain kalau di WFH dipotong ya gajinya ya. Saya juga baru tahu gitu, dikurangin Bu Nur, emang nggak kurang? Oh gitu, ya beragam, ada yang sampai 50%, oh Masya Allah gitu ya. Ini kita udah tetap di rumah, tapi luar biasa omsetnya bisa tetap naik, bisa tetap ini nih kenalan, undang teman-teman atau share info itu dari rumah dan itu via online. Jadi teman-teman bisa lakukan ini, undangnya ya teman-teman ini dikuatkan gitu. Jadi langkah mudahnya ini tadi selain mimpi, kemudian U-nya apa teman-teman? Undang. Nah, undang ini apa tadi? Perbanyak silaturahim ke keluarga terdekat, tetangga nih kanan kiri, kenalan-kenalan kita, teman kerja, teman seaktivitas, teman ngaji, teman senam misalnya, teman apalagi teman-teman, teman arisan ya kalau ibu-ibu banyak, kalau bapak-bapaknya teman kerja ya, atau teman hobi, siapa tahu nih senang naik sepeda gitu kan. Nah itu dan teman-teman main kita itu semua kita PCA-in gitu ya, silaturahim, sambung silaturahim dengan mereka. Oke, kemudian MUD, D itu apa? Duplikasi. Oke, ya ini bisnis. Jadi kuncinya bisnis itu adalah duplikasi. Jadi apa sih yang ngebedain HNI dengan bisnis lain, teman-teman? Ini kata kuncinya duplikasi. Bisnis yang paling mudah untuk diduplikasi. Dan sebuah bisnis itu kenapa bisa besar? Karena dia sangat mudah diduplikasi. Jadi kalau masa sih bisa dapat 10 juta gitu, orang-orang nanya. Oh iya, karena kita mau bisnis yang mudah diduplikasi. Sekarang gampangnya gini teman-teman, punya omset 1 miliar atau omset 100 juta pertama nih ya teman-teman ya, 100 juta pertama, gimana Bu bisa dapat omset 100 juta pertama? Saya aja penjualan baru, teman-teman yang punya omset manajer nih, yang omset sehat 2.000 sampai 3.000 poin, itu kan sekitar 7 sampai 10 juta putaran produk. Ya, mungkin nggak berasa nih. Ada kan di sini ya para manajer yang omsetnya udah 2.000, di atas 2.000 poin grup, itu kan dikali 3 teman-teman, berarti sekitar 6 juta. 6 sampai 8 juta teman-teman tiap bulan. Nah sekarang kalau teman-teman bisa duplikasikan ke 10 jalur, berarti teman-teman udah punya omset berapa tuh? 80 juta teman-teman, 80 sampai 100 juta cuma ngomset dari
rumah. Itulah kekuatan yang namanya duplikasi, kekuatan yang namanya business network marketing. Itulah kekuatannya dari HNI. Maka ketika teman-teman sekarang masih kerja sendirian, tapi saya baru sendirian, ya itu dia. Makanya kenapa kita bilang, ayo teman-teman PCA, ayo teman-teman follow up, itu dalam rangka untuk teman-teman menduplikasikan kerjanya teman-teman. Gitu. Nah, duplikasikan semua yang teman-teman tahu. Apa aja tuh yang teman-teman udah bisa share, bisa buka AVO ya, itu harus tahu tuh mitra kita gimana caranya buka AVO. Punya aplikasinya ya, teman-teman harus tahu, semua mitra-mitra kita juga harus punya download aplikasinya, kasih tahu ini kalau mau ngecek harganya, mau ngecek produknya, mau ngecek testimoninya di sini. Itu jadi tidak bergantung pada teman-teman. Itu yang disebut dengan sudah sistem ya. Makanya di HNI itu by system, disupport oleh sistem. Nah, ini teman-teman harus duplikasiin. Apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman pahami, teman-teman yakini, dan teman-teman kuasai, itu harus ditransfer, harus diduplikasikan kepada seluruh mitra-mitra teman-teman. Seluruh mitra-mitra. Dan itu yang disebut dengan follow up. Nah, kemarin ada yang nanya tuh ya di grup, di meeting kita pekan lalu juga, apa bedanya buku PCA sama follow up? Nah, follow up ini proses menduplikasi teman-teman. Kalau PCA tadi kan baru cerita ya, udah kita pakai, kita ceritain, kita ajak, itu kan kayak promosi awalan ya. Nah, tapi kalau duplikasi itu follow up, gitu ya. Apa yang harus di follow up, nanti kita ada lagi materinya apa yang harus di follow up. Tapi sekarang yang gampangnya yang teman-teman bisa ya teman-teman transfer gitu, teman-teman kasih tahu. Gitu. Dan ini harus sesuai dengan cara kerja benar, sesuai dengan support sistem di sales HNI ya, atau kalau kita sesuai dengan sistem yang akan diajarkan di grup ini, gitu ya. Insya Allah follow the system dan follow the leader. Itu insya Allah teman-teman cepat suksesnya, gitu ya. Kalau kata Pak Esa tadi ya Bu Nur ngikutin aja kata Pak Fir, karena saya dari awal gabung juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget tentang HNI, cuma saya tahu nih bagus banget, produknya bagus, semangatnya bagus, gitu ya, visi misinya bagus, dan saya pingin terlibat di dalamnya, gitu aja. Dan saya pingin begitu nyobain ngikut acaranya, ini acaranya bagus banget gitu ya, ini acaranya ngajak kebaikan nih, saya jadi termotivasi untuk lebih baik. Itu menurut saya itu udah satu plus ya, udah bukan ini lagi, udah cakep banget gitu ya. Nah itu udah saya nempelin terus ngikutin apa kegiatan apa aja sih di HNI, dari mulai nggak ngerti apapun sampai jatuh cinta gitu ya sama HNI, dan alhamdulillah terus berjalan. Kalau tadi kata Pak Esa, ya Pak Esa juga nggak terlalu berminat banget gitu ya, nggak apa-apa, saya dulu paham sambil saya cerita sedikit-sedikit. Nah, itu tipsnya ya kalau yang suaminya masih belum. Pertama, Bu, didoakan ya Mas ya, didoakan selalu. Semoga suami saya bisa satu visi misi sama saya. Semoga bisa support di HNI. Semoga bisa, ya Allah, lembutkan hatinya gitu ya, pingin biar masuk sama HNI. Itu insya Allah nanti ketika kita benar-benar berdoa sungguh-sungguh, ya Allah berikan jalan gitu. Terus ikutin di semua grup, tapi pelan-pelan ya Bu ya, maksudnya jangan dipaksa. Itu seperti itu insya Allah. Nanti kalau itu tipsnya aja ya. Terus ada apa lagi Bu? MUD, duplikasi, habis itu alat bantu. Nah ini teman-teman wajib, kalau yang mau sukses wajib miliki alat bantu ini, alat bantu support system. Kalau ada yang belum punya di sini, coba dilihat ya, yang belum punya segera hubungi mentor teman-teman untuk segera miliki. Yang pertama brosur produk, ini bisa dibeli ya. Starter kit udah, kartu agennya. Kalau yang mungkin daftarnya 10.000, saya nggak punya Bu Nur, starter kit, brosur produk, kartu agen, ya itu semuanya virtual. Dan ketika lagi masa pandemi gini, ya udah, itu kan virtual, tinggal kita share aja. Ada kok katalog produk terbaru, ada kok kartu agen HNI-nya, bisa buka di AVO-nya, klik, terus di screenshot. Jadi kalau mau belanja online, belanja ke BC Bekasi 3 misalnya nih, kan kita bisa online ya, belanja dong produknya ini. Oke, harganya sekian, itu kasih lihat, fotoin bisa kartunya gitu. Ini kartu saya, udah langsung di-input gitu ya. Nah, itu teman-teman pastikan ada semua. Apalagi teman-teman, mungkin teman-teman yang agak baru tahu nih, ada yang namanya ini ya. Apa ini namanya? Paket presentasi. Paket presentasi. Dia ada 2, ada LKS dan ada flip chart-nya nih. Nah, ini teman-teman harus pelajari, nanti kita akan belajar juga. Ini bagus banget buat yang misalnya kita masih bingung-bingung gitu ya. Ada simulasi bonusnya di sini, ada bagaimana
Kalau belanja sendiri buat kebutuhan pribadi, emang berapa sih yang bisa kita dapat? Ada juga di sini, itu teman-teman bisa pelajari. Paket presentasi, atau ini juga sangat bagus, panduan sukses ya. Nah, ini juga harus yang teman-teman dapat ya sekarang ya, seperti ini kan ya. Bentuknya sekarang seperti ini. Dan yang nggak kalah penting ya teman-teman, harus banget punya adalah juga masterbook. Buku TMB. Oh, ini udah yang cetakan baru, masterbook. Nah, ini yang masih jilid 1 ya. Nah, jilid 2-nya masih on proses. Teman-teman wajib miliki. Karena di sini ada semua A sampai Z-nya HNI gitu ya, teman-teman. Yang mau teman-teman tanyain ada di sini, cari deh ya. Nah, insya Allah saya dan Pak Esa pun banyak belajar ya. Selain banyak belajar langsung sama Pak Firly, sambil juga kita baca gitu ya, bukunya dibaca, dipelajarin gitu. Dan luar biasa. Jadi ingat, oh ya ini yang waktu itu disampaikan sama Pak Firly, jadi lebih paham. Apalagi kalau suami kita senang membaca ya teman-teman ya. Ya, teman-teman beliin bukunya, terus taruh di meja. Sering bacanya di mana? Kalau sering bacanya di ruang tamu, taruh di meja ruang tamu sambil kita buka-buka. Nah, nanti kan suami pas kita lagi nggak ada pasti buka-buka tuh ya, pasti kepo. Nah, itu teman-teman wajib gitu ya. Nah, itu kalau yang suka baca ya. Kalau yang nggak suka baca, kita liatin aja, kita bacain juga bisa, nggak apa-apa ya. Gitu ya. Jadi alat bantu ini pastiin teman-teman punya dan teman-teman miliki. Sebenarnya ada juga ya alat bantu lainnya ya yang teman-teman ini, selain ini yang virtual ya, teman-teman juga harus gabung di media sosialnya HNI. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Yaitu ini home sharingnya bisnis HNI. Mudah, habis alat bantu juga ada home sharing. Jadi home sharing ini pembinaan media silaturahimnya dan pembinaan grup. Nah, tapi kan kita nggak bisa kumpul-kumpul. Ya emang nggak harus kumpul-kumpul, Bu. Sekarang zamannya online. Karena semua juga nggak ada yang ngumpul-ngumpul ya. Jadi sekarang PCA termasuk nih. Nah, karena tadi juga ada ya beberapa yang nanya, mohon maaf Bu, saya lagi nggak bisa keluar, nggak dapat izin dari suami. Memang saya juga nggak nyuruh keluar Bu, gitu ya. Ini semua kita lakukan dari dalam rumah, gitu. Yaitu dengan online. Nah, home sharing juga termasuk online. Nah, ini agenda kita malam ini masuknya juga adalah sebuah home sharing ya. Home sharing pembinaan dengan via Zoom dengan ratusan orang, kita belajar bareng gitu ya, sambil tanya juga, nanti ada testimoni juga gitu, sambil menguatkan. Nah, ini adalah home sharing. Dan ini nanti teman-teman juga lakukan kepada grup dan mitranya teman-teman. Tapi Bu Nur, saya nggak punya ratusan orang. Nggak apa-apa Bu, saya biasanya home sharing 1 per 1 orang. Itu juga termasuk home sharing ya, personal gitu. Itu boleh banget. Nah, jadi ada motivasi, edukasi, targetnya, planningnya, strategi, duplik, pokoknya semua ada di situ. Nah, ini insya Allah ya, insya Allah ini yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin untuk malam ini nanti insya Allah akan disampaikan berikutnya. Mudah-mudahan kalau besok bisa, udah langsung besok ya disampaikan juga, tapi nggak lewat Zoom atau Ahad ya. Paling lama Ahad pokoknya udah disampaikan materi gimana membuat RKH. Kan hari seminggu kemarin kita lagi lihat nih teman-teman, sebagian besar emang udah pada bisa ya bikin RKH, tapi mungkin sebagian lainnya masih bingung. RKH itu apa Bu Nur? Gimana caranya? Intinya adalah cerita tadi ya. Cerita silaturahim ke semua teman-teman kita, teman-teman terdekat, keluarga terdekat, teman-teman list tuh. Kalau saya dulu saya sampai list siapa aja gitu. Bahkan kalau dulu tuh saya diajarin sama Pak Firly, karena dulu saya geraknya dari mulai mahasiswa ya, coba dibikin list masjid-masjid terdekat di sekitar rumahnya Nur gitu. Saya list tuh masjid-masjidnya. Sampai saya datangin Bu ketua masjidnya gitu ya, ngomongin ini ada, ini bagus. Itu saya beraniin diri gitu. Padahal saya nggak bisa ngomong, cuma saya dikasih yuk kita bikin kayak flyernya gitu ya, jelasin. Kalau sekarang kan udah ada, udah lengkap, udah keren banget. Itu dulu kita harus bikin sendiri. Dan itu saya kerjain Bu satu-satu. Kalau sekarang kan enak banget PCA sama orang yang kita kenal ya. Kalau dulu kan belum ngerti caranya. Jadi luar biasa. Kalau sekarang udah gampang banget. Makanya fenomena kita dalam 4 bulan bisa kemudian dapat penghasilan 10 juta, itu sebenarnya sangat terukur dan sangat masuk akal. Seperti itu ya, karena sudah banyak yang membuktikannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin dari saya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh dicatat aja di ini ya, di apa, di grup, di chat. Emang suara saya kecil ya? Ya, mudah-mudahan suaranya nanti semakin besar.
Teman-teman semua, ini materi yang awalan ya, BSC, teman-teman mudah-mudahan bisa kuasai dan kita semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Ini berikutnya Pak Esa di mana? Pak Untung di mana Pak Untung? Pak Untung on nggak Pak Untung? Oke, langsung aja saya panggilkan ya untuk agenda berikutnya ya, karena waktunya sudah jam mendekati 9:30. Kita punya testimoni teman-teman ya, testimoni yang 1 pekan ini udah mulai ngejalanin RKH dan mulai PCA juga, dan beliau ini sebenarnya sibuk banget gitu orangnya ya, luar biasa. Saya aja sampai kagum gitu ya, wah udah banyak kerjaan gitu ya, sibuk, amanahnya juga luar biasa, tapi beliau karena punya tekad kuat dan tahu bahwa ini adalah salah satu bisnis yang keren banget gitu ya, dan salah satu juga untuk syiar produk halal, maka beliau jalanin teman-teman ya, dan itu luar biasa. Maka kita dengerin aja kayak gimana ya. Ini berdua nih couple ya, ada Bu Yanti Nur Aini, adalah Bu Yanti adalah salah satu leader saya ya, leader di Halalpreneur Group. Beliau adalah seorang LED juga. Nah, ditambah lagi ya sekarang dengan suami beliau nih Pak Even. Assalamualaikum Pak Even. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita dengarkan testimoni ya dari Pak Even dan Bu Yanti. Silakan Pak Even. Mentor dulu atau saya dulu Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati coach, saya bilangnya coach Pak Esa dan coach Ibu Nur. Yang saya hormati mentor saya satu-satunya yang merubah hidup, dan juga sahabat-sahabat Halalpreneur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sehingga pada hari ini sangat luar biasa pertemuan yang insya Allah akan membawa kita menuju keberkahan, kemenangan, dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Amin. Dan terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Esa yang pertama, kemudian Ustadz Denny, kemudian juga Ibu Nur Hayati yang telah memberikan spirit kepada kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Even Effendi, nomor ID saya 00778765, sudah hafal ya. Mentor saya adalah istri saya sendiri, Bapak dan Ibu, Masya Allah, subhanallah ya. Dan suhu mentor saya adalah Ibu Nur dan juga Pak Esa. Dan alhamdulillah dengan HNI ini hati semakin tenang dan bahagia ya. Alhamdulillah. Ya, pikiran juga semakin tercerahkan ya, karena kita berada di dalam lingkungan Islam, lingkungan yang penuh dengan keakraban, persaudaraan. Karena HNI adalah halal, kemudian juga milik Muslim dan asli Indonesia, itu yang saya kenal ya. Tidur saya terlalu panjang Pak Esa dan Bu Nur, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan menjelaskan umat ya. Dan tentu Masya Allah kemarin ini terima kasih kepada coach saya Ibu Yanti yang selalu setiap hari PCA kepada saya. Mungkin satu jam itu bisa berapa menit, bisa berapa kali beliau mengucapkan ayo abi begitu ya. Saya tentu dengan mengucapkan sabar itu belum tercerahkan ya. Dan alhamdulillah kemarin di kalau Ustadz Denny mengatakan syafahu protiminan nar gitu ya. Jadi diselamatkan dari jurang dalam zona nyaman begitu. Kalau Pak Agung mengatakan di comfort zone begitu ya, di zona nyaman, maka sekarang berada di fear zone, di suasana di kawasan di muka begitu. Nah, kemudian oleh Pak Rafiq juga dikatakan, sudah disampaikan oleh Ustadz ini tadi, kita harus beyond the limit, dan kemudian juga ada hal yang hubungan yang harus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah saya diberikan challenge oleh mentor gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin dengan bermodalkan untuk DC, ternyata Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, Masya Allah.
Ya, tidak usah khawatir. Barang yang begitu banyak itu dengan cepat berputar, masya Allah, berputar, masya Allah. Dan bahkan repeat order terus ya Pak Esa dan Ibu Nur ya. Dan inilah bisnis yang sangat memudahkan ya, bisnis yang sangat indah menurut saya, karena pembelinya adalah Muslim, penjualnya adalah Muslim, dan disitulah ada nilai-nilai keberkahan. Maka konsep 80%, kalau saya mengatakan 80% adab ya, dan 20% adalah pengetahuan dan keterampilan, itu coba dibuktikan. Alhamdulillah, ternyata itu dapat berhasil dan membuka ya, yang dimana orang-orang yang belum mengenal HNI, belum mengenal secara jelas tentang produk HNI, sekarang terbuka dengan itu, dan itulah merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang saya lakukan dari testimoni Bapak dan Ibu, dan insya Allah ini akan terus belajar, ini akan terus meningkatkan diri ya. Yang pertama, untuk 80% ini 7 sunnah mungkin yang tidak boleh kita tinggalkan ya, 7 sunnah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Edi tadi ya. Yang pertama adalah tahajud gitu ya, kemudian juga betul tadi membaca Al-Qur'an gitu, itu jangan dilupakan, kemudian juga sholat berjamaah gitu ya. Kemudian juga sholat duha, sedekah gitu, dan kemudian jaga wudhu dan istighfar. Itu yang sangat penting begitu untuk kita semua. Nah, sehingga dicoba untuk memanage waktu Bapak dan Ibu. Dan untuk memanage waktu. Betul tadi kesibukan yang saya lakukan memang belajar konsep-konsep dan juga membuat buku ya, karena saya sering menulis buku. Maka di tulisan ke-255 itu ada terinspirasi dari Pak Ropik ya, dan itu yang membuat hati saya langsung kalau bahasa Pak Esa itu kemarin saya dengar begitu ya, karena saya sering mendengar kalau ada ada Zoom seperti ini harus beristighfar gitu ya, harus beristighfar. Jadi dari situlah, dengan istighfar begitulah baru membuat rancangan-rancangan seperti itu ya. Nah, Pak Ropik mengatakan di situ bahwa Umar bin Khattab, nah itu yang di tulisan saya Bapak dan Ibu. Jadi konsep sederhana itu yang diterima oleh umat Muslim itu adalah tidak sederhana yang sekarang ini begitu. Jadi sederhana itu memang bukan berarti dia tidak punya apa-apa, tapi sederhana itu adalah dia punya ya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dibelanjakan untuk jalan kebenaran. Nah, itu dengan konsep itu, maka kemudian setiap hari saya biasakan untuk memiliki apa yang disebut dengan senjata. Kalau tadi yang dikatakan oleh Bu Nur adalah alat bantu ya. Karena sekarang sedang WFH Bapak dan Ibu, jadi saya banyak waktu di rumah. Betul tadi bahwa kalau WFH itu tidak, kalau orang gajian gitu 1 bulan sekali itu tidak sama dengan yang full begitu ya. Nah, WFH ini Masya Allah itu bukan menjadi sebuah ancaman, tapi adalah tantangan, tapi peluang. Nah, senjata yang di handphone saya ini Bapak dan Ibu itu adalah 3. Yang pertama adalah saya download HNI Mobile, itu wajib ada. Kemudian juga HSIS karena saya stokis dan sekarang DC. Kemudian yang ketiga adalah resep herbal. Nah, resep herbal itu kalau ada yang menanya tentang herbal begitu. Nah, ini apa gunanya madu SJ? Apa bedanya madu habat? Waduh, saya bilang ini harus saya sampaikan. Kadang-kadang kalau tidak ada Umi di rumah, tidak ada mentor di rumah, bagaimana saya menjawabnya? Akhirnya saya copy saja dari resep herbal gitu. Jadi tidak ada kata yang sulit begitu kan dia. Tidak usah membahas bagaimana penggunaannya karena saya belum tahu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bedah apo Bapak Ibu. Saya bedah apo. Itulah istighfarnya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Denny, dan itulah istighfarnya oleh host kita Pak Isa ya. Saya buat apo seperti ini Bapak dan Ibu, Masya Allah. Saya buat seperti ini ya. Dan saya buat ternyata ini saya terima kasih kepada mentor saya Bapak Ibu, istri saya yang cantik ini ya. Ketika saya buat apo, saya sudah jadi direktur Pak Isa. Sudah jadi direktur. Dan ini tinggal 4 lagi ya. Dan saya hitung semuanya itu. Dan ini juga dari Pak Esa kemarin. Jalur yang pertama adalah 10 ya paling banyak. Jalur kedua adalah
kemudian 3, kemudian jalur ketiganya 3 lagi, dan cukup 4 sebanyak-banyaknya. Saya buat seperti ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah saya nulis, di tengah-tengah saya harus memberikan pembinaan kepada anak-anak, kepada seluruh sekolah, karena saya diberikan amanah sebagai kasih kurikulum di Al-Azhar. Jadi saya buka itu. Akhirnya PCA saya, Bapak dan Ibu, itu lebih efektif memang person to person. Jadi kalau ke grup mungkin ada yang baca, ada yang tidak ya. Pernah satu kali, jadi habis subuh Bapak dan Ibu, setelah tahajud, kemudian mohon maaf ya, saya sampaikan seperti ini sebagai ini aja ya, sebagai ibroh saja. Nggak jelas ya suaranya? Jelas Ustadz, jelas. Oh jelas ya. Afwan ya Bu. Jadi setelah sholat, pokoknya jam 3 saya bangun. Jam 3 bangun sebelum orang bangun begitu. Disitulah istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon padu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kemudian saya itu baca Quran tadi 1 juz, kemudian sholat subuh. Nah setelah itu saya 1 jam PCA, kadang 2 jam PCA kalau WFA. 1 jam saya PCA. PCA-nya apa? Dikirim melalui ini ke WA masing-masing, ya. Dan masya Allah ada bahasa-bahasa yang tidak saya ketahui. Saya langsung bangunin ini mentor saya. Kalau masih tidur habis subuh, karena tidak sholat ya haid ya halangan. Saya bangunin. Mi, ini bahasanya Abi apa ya? Supaya cara ngomongnya bagaimana ya supaya dia bisa masuk. Nah, akhirnya saya bilang begini Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya, tapi ini share saja testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ibu-ibu kan agak sungkan ya. Sehat Bu Hajah gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah saya telah membuka, kalau SC ya SC, kalau belum ya belum, produk halal ada madu, sukambing, sari kurma dan lain-lain. Bu Hajah mau order apa? Saya tembak begitu aja. Atau Bapak mau order apa gitu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dia bilang Pak Ustadz ya, alhamdulillah sehat walafiat terus. Kemudian setelah itu saya share tadi yang produk-produk itu. Produk-produk yang dulu saya share. Kemudian Pak Ustadz ada apa saja? Itu setiap saya PCA. Nah, kemudian setelah pesan ini, dan itu yang tidak tergambar Bapak dan Ibu. Orang itu yang tidak gambar maksudnya adalah di luar yang PCA rutin. PCA rutin setiap kali itu. Nah, kemudian dia sampaikan, Bu, kalau mau diskon, nah gitu. Kalau mau diskon, maka saya buatkan kartu diskonnya. Udah begitu. Akhirnya alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Banyak sekali dan ini mudah-mudahan tapi belum sempurna Pak Esa dan Bu Nur ya, tetapi masih belajar. Tapi PCA saya 10 kali setelah subuh, 5 orang setelah duha, 5 orang setelah duhur, 5 orang setelah asar. Jadi satu hari saya 25 PCA. 10 PCA hanya 1 yang mengatakan iya gitu. Yang 9-nya tidak ada yang berbicara. Saya sampaikan seperti orang yang sedang berjualan, membawa itu jualan. Kan tidak semua yang ditemuinya menerima, kan begitu. Kenapa kita harus kecewa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Begitu. Jadi itu resepnya dan mudah-mudahan jadi inspirasi kepada kita semua dan mengatur waktu dan mengazamkan itu enaknya setelah tahajud. Dan membayangkan orang-orang yang akan kita temui. Maka saya mendaftar RK itu bukan RKH lagi, Pak Esa dan Bu Nur, bukan RKH lagi, tapi RKM, namanya Rencana Kerja Mingguan gitu. Jadi besok saya isi khutbah di tempat yang lain, saya tulis kepada siapa. Walaupun tidak ada belum ada yang, tapi itu tidak boleh kecewa. Insya Allah kalau memberikan rezeki di situ. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan ini sekedar testimoni saja. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali, bahagia sekali dan Allah yang membantu kita. Allah yang membantu kita Bapak dan Ibu ya. Tidak usah khawatir. Sekarang serba mudah gitu, serba mudah. Ya, dengan Zoom seperti ini saya tidak usah ke Pak Esa. Ya. Saya tidak usah bayar, saya tidak usah naik apapun gitu kan. Hujan tadi lebat, saya tidak khawatir. Coba kalau offline, ya hujan gitu ya, tapi jadi pergi. Tapi sekarang itu masya Allah. Dan ini menjadi teman keberapa ya setelah istri saya ya. Jadi ini teman keberapa setelah istri saya dan ini yang menjadi tempat Bapak dan Ibu untuk menyebarkan. Niatnya adalah menyebarkan dakwah Islamiyah. Insya Allah akan sukses.
Afwan Bapak Ibu, mohon maaf apa yang saya lakukan tidak mungkin berbeda atau jauh dengan apa yang aku lakukan, tapi ini yang bisa saya lakukan dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi luar biasa Pak Evan. Jadi teman-teman, Pak Evan Effendi ini bukan apa ya, bukan orang biasa gitu, punya posisi gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Saya pribadi sebenarnya pengen dengar. Jadi nanti nih buat bunda-bunda mungkin yang suaminya masih susah banget gitu ya. Nah, kita dengerin nih dari mentornya beliau gitu, dari Bu Yanti Nuraini. Itu berapa lama sih ngerayu Kakang Prabu nih gitu sampai akhirnya mau diapain, didoain apa gitu. Karena memang kadang para bunda itu suka apa ya gemes-gemes gitu deh sama suaminya gitu. Ih gini nih, harus dibantuin nih gimana gitu. Karena kan yang namanya istri banyak keterbatasannya, banyak urusannya, banyak kegiatannya, nggak cuma ngurusin HNI, mengurusin bocah juga, sekolahnya lah, semualah gitu, ada banyak. Jadi kita dengarkan sekilas apa aja nih yang Bu Yanti lakukan. Berapa lama sih tuh sampai akhirnya Ustadz Evan akhirnya mau gitu ya menjalankan pelan-pelan semoga bisa jadi LED couple. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Silahkan Bu Yanti. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Esa. Kalau ditanya berapa lama semenjak saya masuk, mungkin karena sesuai dengan arahan sama ya teman-teman. Jadi kalau yang saat ini di coaching seperti ini, saya juga gitu para LED sekarang itu sama seperti Bapak Ibu semua, yaitu diarahkan untuk membuat 10 jalur. Nah, salah satunya jalur pertama saya itu adalah Pak Evan. Pasti ya kalau para istri yang pertama masuk, pasti jalur pertama salah satunya ada suami. Termasuk suami saya ini jalur pertama saya. Dan sudah jadi keumuman kalau kita itu membesarkan jaringan suami. Biasanya begitu. Hanya saja dulu arahan Bu Nur, jangan terfokus satu jalur, Bu Yanti harus menyamping. Nah, akhirnya justru yang jadi ED malah jalur lain gitu. Jalur suami saya tinggalkan, bukan ditinggalkan, maksudnya bareng-bareng, cuma kebetulan yang suami ini karena ada di bawahnya yang sudah ED, nah itu saya kesampingkan dulu gitu. Sampai suatu saat kalau untuk doa, teman-teman dari 4 tahun yang lalu saya sudah berdoa, karena saya tuh setiap ada acara suka menyampaikan kepada beliau, ingin banget gitu saya tuh ditemenin gitu kan. Kalau ada acara itu kan yang couple gitu. Masa Umi kalau di hotel tuh barengnya sama Bu Tati, kalau nggak sekamar Bu Tati, Bu Santi gitu. Ngomongnya itu terus gitu. Kapan ya Umi bisa gitu? Paling cuma gitu aja. Iya, cuma gitu. Jadi kalau diizinkan, diri tapi ya udah Umi aja dulu gitu. Karena kalau Abi itu kan kata beliau harus fokus, harus satu, nggak bisa bercabang-cabang gitu, alasannya gitu. Karena beliau itu kan lebih ke seorang yang konseptor gitu ya, senangnya nulis, senangnya baca, bikin konsep kayak gitu-gitulah. Sementara saya orang lapangan banget gitu. Yang gitu-gitu tuh nggak terlalu di ini. Nah, kalau berdoa itu ya Allah, gerakanlah hati suami saya gitu. Disebut namanya, binnya gitu ya. Suami saya tuh disebutin nama komplitnya, binnya itu kalau setiap sholat ya Allah, gerakanlah hati suami saya untuk membersamai saya dalam perjuangan saya bersama HNI gitu. Nah, sampai suatu saat itu kemarin pas mau masukin anak kuliah, kaget kita. Karena ternyata biaya kuliah anak tuh mahal banget gitu ya. Sampai 60 jutaan gitu. Saya sampai mikir, Masya Allah. Sementara ini mungkin kita berada di zona nyaman yang memang udah biasa kita masukin anak sekolah tuh yang puluhan juta gitu. Tapi ya masih bisa lah gitu. Tapi setelah ada anak mulai masuk kuliah, kita nggak punya tabungan sama sekali. Karena kita pikir mungkin masih di angka 10, 20 gitu ya, 30 lah sama seperti masukin anak SMP SMA gitu. Karena kebetulan kita di swasta semua,
di pondok gitu yang saat ini Masya Allah ya bayarannya ternyata tidak ada yang murah gitu. Nah itu baru berpikir, saya bilang, Bi, coba deh gitu. Dulu kan suami saya ini lebih ke yang sudahlah qanaah gitu, menerima apa adanya. Sederhana. Suami saya tuh orangnya memang tidak neko-neko, sudah terima kasih, alhamdulillah Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita gitu. Qanaah aja gitu kan. Tapi saya yang gemes gitu, yang greget, yang sampai ketemu dengan kisah Umar bin Khattab itu gitu, yang langsung mengetuk suami saya yang oh iya ya gitu, baru berpikir oh iya ya. Nah dari situ alhamdulillah karena hidayah Allah menunggu saya waktu 4 tahun dulu untuk berdoanya itu setiap hari setiap saat gitu, dengan berbagai cara, dengan berbagai cerita yang enak ya Bu ini, enak ya Pak ini gitu. Tapi nggak pernah ditanggapin, cuman iya senyum cuma gitu, kadang nggak pernah ditanggapin sama sekali. Tapi saya tidak patah semangat, terus aja sampai yang saya liatin itunya AVO bonus saya gitu ya. Beliau yang langsung Masya Allah katanya, ini nih kalau di sekolah AB yang besar ini 10 tahun bekerja baru bisa dapat seperti bonusnya Umi gitu. Saya sampai terbelalak yang masa Bi lah Umi dasteran di rumah selama pandemi ini sampai 2 tahun juga, setahun terakhir ini malah sama sekali tuh nggak pernah keluar rumah gitu ya, hanya online aja, masih bisa bertahan di angka 10 misalnya 10 lebih gitu ya. Alhamdulillah itu yang buat saya itu yang berpikir, apalagi kalau kita kerjanya bareng gitu. Apalagi kalau suami istri ini kerjanya bareng, sudah dibuktikan sama Pak Fili dan Bu Oni, Bu Nur dan Pak Esa gitu. Betapa kalau bersinergi itu suami istri akan jauh lebih bagus hasilnya gitu, lebih kuat dan lebih kokoh gitu. Makanya saya bilang, Bi, kita harus saling tahu nih, AVO kalau saya gitu sama suami istri harus saling tahu passwordnya AVO. Jadi kita nggak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu ya, Bi. Jadi yang namanya ATM-nya kita tahu, jumlah uangnya kita tahu, bonus kita tahu, diperuntukkan untuk apa gitu kita bareng. Karena saya sudah meniatkan ketika saat ini bonus saya lebih tinggi, bukan berarti saya di atas suami, bukan. Akan tetapi karena ini kan kita rezeki bareng kalau saya gitu. Ini kita bareng Bi, ini rezeki keluarga gitu. Diperuntukannya untuk apa? Jadi setiap itu ditulis, misalnya 4 bulan ini 10 jutanya itu untuk apa? Ketika sudah tercapai ada target setahun ke depan, misalnya saya 20 juta, 30 juta per bulan gitu setahun ke depan, itu sudah saya list untuk apa peruntukannya gitu. Jangan sampai kita bingung emang buat apa gitu. Jadi 3 tahun ke depan yang tadi kata Bu Nur itu saya sudah list juga, dan itu sudah dilakukan oleh suami saya ternyata gitu. Jadi suami saya itu sudah punya yang namanya di dinding itu ya kayak mau jadi apa, mau gimana gitu. Dan itu rencana-rencananya kayak yang saya mensupport suami bahwa cita-cita suami itu dulu di usia 28 sudah S3. Tetapi karena harus mendahulukan dulu anak-anak, keluarga gitu, biayanya jadi belum bisa gitu. Nah itu saya sekarang mensupport lagi. Abi katanya kan dulu Umi lihat di wordnya, di targetnya itu, dream wall-nya itu adalah salah satunya untuk S3 gitu. Selesaikan dulu S3-nya, baru setelah itu mau membuat pesantren yang kita akan wakafkan secara keseluruhannya. Bukan atas milik kita gitu ya, Bi. Yeah. Tetapi uangnya kita usahakan dari HNI gitu. Jadi untuk semua. Jadi kalau kita insya Allah ingin double platinum dengan cita-cita membuat pondok, membuat masjid, membangun umat, tetapi akan kita wakafkan semuanya. Jadi bukan hak milik kita, gitu ya, Bi. Yeah. Ya itu saja mungkin yang mungkin saat ini terdengar seperti mustahil, gila gitu ya. Masa sih gitu, platinum kan 250 juta ke atas misalnya. Tetapi semakin gila itu semakin bagus gitu ya. Dan insya Allah akan kita tempel gitu dream wall-nya ini. Kita sama-sama membuat dream wall juga, kita tempel, saling mengingatkan bahwa Bi ingetin ya Umi, 4 bulan ini tuh 20 juta gitu. 1 tahun ini Umi 40 juta gitu. Ini uangnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah suami juga begitu. Yaitu bismillah, mudah-mudahan Allah meridhoi karena kita sudah meluruskan niatnya gitu ya, untuk apa dalam keadaan kita ada itu kita tetap sederhana gitu ya Bi.
Jadi bilang qanaah itu setelah punya, bukan tidak punya. Bukan tidak punya. Ketika kita segala ada, kita qanaah gitu. Bukan berarti kita nggak punya apa-apa bilang qanaah gitu ya. Itu namanya tidak mau bergerak, tidak mau berusaha. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Mohon maaf bila kelamaan karena saya kalau udah ngomong susah berhenti. Gitu ya. Mohon maaf. Ya, suami saya yang baik hati, mudah-mudahan tetap istiqomah, gitu, saling menguatkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Tadi kita sudah dengarkan pengalaman, testimoni gitu ya. Jadi Bu Yanti Nuraini sampai nunggu 4 tahun teman-teman. Jadi buat sekarang yang suaminya masih maju mundur cantik, ya tungguin aja. Banyakin doa, kasih bukti gitu. Insya Allah mau. Buat para kakang prabu, para ayah, para suami yang istrinya juga masih maju mundur cantik, masih judes-judesin, lanjutin aja gitu. Kasih bukti, insya Allah nanti juga mau gitu. Apalagi misalkan bapak-bapak udah jadi LED, mau nanti ikutan acara ngajak istrinya, kok tidur di hotel mulu, Bi, enak banget gitu. Ya makanya ayo Mi ikutan nih acara apa HNI-nya, bisnisnya, biar kita bisa beneran kalau sekarang Umi ikut, Abi masih harus bayarin Umi nih buat kamarnya, tapi kalau Umi nanti jadi LED juga, enak banget nih gitu. Nah itu hal-hal sederhana yang bisa kita ajakin pasangan kita. Pokoknya insya Allah di sini ada banyak cerita, ada banyak pengalaman, ada banyak testimoni yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberi semangat kita sehingga kita tuh bisa terus bergerak, bisa terus ikhtiar maksimal sehingga apa yang kita targetkan itu bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menyusun 10 jalur kita itu asal susun aja, yang penting ada 10 orang gitu. Jangan berharap langsung 10 orang itu mau bergerak. Itu kalau saya pribadi. Karena apa? Karena kalau saya di jalur saya aja itu ada banyak sekali LED-LED-nya yang dia dari jalur kesekian. Contoh jalur pertama itu Bapak Badrul Munir. Bapak Badrul Munir itu ada di jalur ibu saya, ibu kandung saya pribadi. Pak Munir itu generasi satunya ibu saya. Emang ibu saya kenal Pak Munir? Enggak. Tapi dari ya kita yang rekrut, taruh di bawah ibu gitu. Ya alhamdulillah kayaknya ibu dapat 2 juta atau 2,5 juta lah itu sebulan. Karena di sampingnya Pak Munir dia juga punya teman-teman pengajiannya yang masuk ke situ. Itu jalur pertama, Pak Munir dari generasi kedua. Yang berikutnya, jalur kedua saya ada Bapak KS Untung. Bapak KS Untung ini juga generasi kedua. Dari jalurnya sahabat saya, Mas Kamra, teman sekolah SMA dulu. Jadi bukan Mas Kamranya yang jalan, tapi Pak KS Untungnya yang jalan. Jalur ketiga saya ada Bapak Mukson. Pak Mukson itu jalur ke berapa ya? Generasi kelima apa generasi ketujuh gitu Pak Mukson ini. Di atasnya udah pada ED juga, tapi belum berhasil jadi LED. Tapi alhamdulillah Pak Mukson dan istri udah LED couple, udah luar biasa. Padahal sama posisinya Pak Mukson seperti Pak Evan Effendi, jadi punya punya posisi lah di tempat kerjanya, tetapi beliau ternyata bisa ngilangin gengsinya. Kenapa? Paling berat itu ketika punya posisi. Masa Ustadz jualan? Masa Bapak jualan nih Pak? Jualan madu? Apa jualan haba sauda? Apa jualan apa? Itu pasti ditanyain. Nah itu ya cuman kalau ingat sama mimpinya, ingat sama targetnya, itu nggak dipikirin gitu. Itu yang terjadi. Pak Mukson mungkin kalau di perusahaannya kalau datang dihormatin orang, lah ketika PCA dicemooh. Ya namanya orang sukses ya, jalanin aja gitu. Itu luar biasanya. Itu jalur ketiga. Jalur keempat ada Bu Wiwit.
Bu Wit itu kalau nggak generasi keempat apa ke generasi 5 saya. Itu Bu Dr. Wiwit Wardiah. Sekarang juga ada beliau di sini. Baru sembuh dari COVID. Alhamdulillah udah jadi LED juga. Itu sangat luar biasa. Yang kelima ada Ibu Tati. Bu Tati itu generasi kedua saya. Kalau Bu Wiwit itu saya samperin ke rumahnya. Saya dulu dapat cerita, Pak ini ada apa ya? Ada namanya Pak Jejen. Dia pengen tahu HNI. Ya saya ke pasar ketemu Pak Jejen, saya prospek. Ternyata ya dia cuma daftar belum beli produk. Tetapi ternyata Pak Jejen punya kenalan satu liko, satu ngaji sama suaminya Bu Wiwit. Diceritain. Akhirnya mau tahu tuh Bu Wiwit sama suaminya. Ya udah prospek lagi. Nah, cara prospek ke dokter ya jangan ngomongin kesehatan, ngomongnya yang lain gitu. Sehingga nggak diomelin. Karena kalau kita kan bukan dokter, ngomongin kesehatan ya kalah sama dokter yang ngerti kesehatan. Seperti itu. Jadi diobrolin yang lain, alhamdulillah masuk. Ternyata Bu Wit juga S2-nya ya tentang herbal, jadi kuat banget. Kalau Bu Tati itu teman seperjalanan pulang, dulu ikutan kita sekolah bisnis sama Ustadz Valentino Dinsi. Dulu karena kebetulan saya bawa mobil, lokasi acara, saya tanya siapa yang dari Bekasi. Semua yang orang Bekasi pada ngangkat tangan. Kebetulan ada 5 atau 6 orang gitu. Ya udah ikut sama saya aja pulangnya gitu. Naik angkot apa bawa mobil? Naik angkot Pak. Ya udah ngikut. Akhirnya ngikut semua. Nah yang duduk, yang kebetulan yang lain pada Ikhwan, yang cewek Bu Tati doang. Akhirnya Bu Tati duduk di depan sama saya. Ya udah sepanjang pulang itu di mobil, wah cerita terus tentang HNI. Gitu. Begitu di pintu tol Bekasi Barat, akhirnya Bu Tati mengeluarkan KTP-nya dan uangnya 30.000, foto cepret jadi deh gitu. Tapi Bu Tati nggak langsung jalan, Bu Tati perlu waktu 1 tahun gitu. Dan Bu Tati waktu itu ikutan acara Milad HNI, di situ dia melihat saya Bu Nur gitu ya dapat reward, dari situ dia baru ternyata yang ngajak bukan orang sembarangan ya gitu. Ya namanya orang kenal kita kan beda-beda. Jadi ya kita harus apa adanya saja, biarkan orang itu tahu sendiri gitu tanpa perlu kita ngasih tahu posisi kita udah apa itu nggak penting. Yang penting orang itu nyaman sama kita. Nah itu banyak sekali kalau saya pribadi ngalamin yang seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman ketika bangun 10 jalur jangan ngarepin nih generasi satunya harus jalan, enggak. Bisa nanti generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima gitu. Kalau kayak Ibu Rita, generasi ketujuhnya Bu Nur, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu belum ada yang jalan. Jadi luar biasa. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi teman-teman, insya Allah hari Ahad kita akan bertemu lagi, belajar lagi. Besok teman-teman tetap jangan lupa membuat RKH. Jadi RKH itu adalah rencana kerja harian. Jadi teman-teman bikin RKH itu 2 kali. Yang paling pertama pagi, yang kedua malam. Maksudnya apa 2 kali? Jadi yang pagi teman-teman tulis dulu RKH-nya, rencananya mau ngapain aja, tulis. Itu share di grup, boleh. Share aja, share di grup pagi-pagi. Saya akan buka agar semua bisa posting dari malam sampai jam 10 pagi. Jadi kita tidak akan buka seharian. Kita akan tutup nanti jam 10 itu kita tutup, jam 10 pagi kita tutup. Jadi pokoknya teman-teman posting dulu rencana kerja hariannya. Dari pagi sampai jam 10 itu silahkan teman-teman tulis. Gitu, mau ngapain, mau apa aja seharian itu. Minimal 5 kegiatan, 5 rencana. Tapi dari 5 misalkan teman-teman ternyata baru berhasil 1, bagus gitu.
dari 5 nggak berhasil semua, bagus. Pokoknya nggak ada yang bagus. Yang nggak bagus itu kalau teman-teman udah bikin rencana tapi nggak dikerjain. Tapi males, hujan, sinyalnya jelek, ini, itu. Ya akhirnya nggak jalan-jalan. Maka teman-teman bikin. Saya akan kunci grup kelas akselerasi dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nanti baru teman-teman jam 6 sore itu bisa lagi nge-share kegiatan atau laporan RKH-nya. Kalau pagi udah bikin 5, udah ditulis PCA ke siapa, follow up ke siapa gitu udah ditulis. Nah, nanti sore jam 6 itu teman-teman baru tuh kasih tanda centang, kasih tanda X kalau tidak berhasil, kasih tanda centang kalau berhasil. Itu teman-teman malam jam 6 itu teman-teman share sehingga nanti bisa dibaca, dicatat, karena kita pelajari, kita akan lihat orang-orang yang dia tuh rutin gitu, istiqomah PCA, istiqomah melakukan RKH. Karena bukan bukan orang-orang yang gimana kok yang bisa sukses di HNI, yang dia melakukan hal sederhana aja gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang masih mikir, masa ngerjain RKH mulu? Emang ngerjain RKH bisa jadi 10 juta? Ya masalahnya saya pribadi sama istri ya udah ngalaminnya seperti itu. Jadi ya teman-teman kerjain aja, insya Allah dapat, insya Allah tercapai. Karena kita cuma ngajarin apa yang sudah kita kerjakan. Seperti itu. Nanti di pagi hari kita akan kasih form buat teman-teman, kasih centang, contreng gitu ya. Jadi sedekah subuhnya, sholat duhanya, ininya gitu, zikirnya, zununnya udah dibaca atau belum, bla 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 bla. Nah, itu teman-teman nanti tinggal centang gitu. Jadi luar biasa pergerakan kita selanjutnya di HNI ini tidak hanya semangat kita gitu, tetapi ada Allah yang kita sertakan. Sehingga kalau teman-teman yakin banget Allah beserta kita, ya teman-teman pasti pede. Mau ngomong sama siapa pasti pede. Kenapa? Allah berserta saya, pasti bantuin saya gitu. Bingung nih mau ngomong apa? Tenang, ada Allah yang bantuin kita gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman perkuat. Makanya materi hari ini alhamdulillah luar biasa banget. Ada Ustadz Denny tadi yang sudah berbagi. Lalu ada Bu Nur, lalu ada Pak Even dan Bu Yanti gitu ya. Alhamdulillah luar biasa banget. Sampai ketemu hari Ahad malam gitu, kita akan belajar lebih lanjut lagi gimana ngolah nama sehingga akhirnya bisa menjadi RKH. RKH itu apa, harus diapain gitu ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah juga karena sekarang hari Jumat, berarti besok hari Sabtu, saya minta teman-teman besok Sabtu, teman-teman laporan new AB yang sudah didaftarkan dari hari Senin kemarin sampai hari Sabtu besok. Ingat, dari hari Senin kemarin sampai hari Sabtu besok, berarti kurang lebih 6 hari. Teman-teman catat itu siapa aja yang sudah teman-teman closing. Ini daftar nih Pak, hari Senin kemarin sampai hari Sabtu besok ini yang sudah daftar ibu ini, bapak ini. Tulis nama sama nomor ID-nya, tulis nama sama nomor ID. Karena apa? Kalau teman-teman ingat, Bu Nur ngasih challenge, ngasih tantangan buat teman-teman. Siapa yang menjadi closer terbanyak, yang closing banyak new AB, itu akan mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan reward. Jadi pastikan teman-teman dibikin. Makanya saya bilang RKH-nya itu jangan hanya jualan, menawarkan produk, tapi juga mengajak mereka untuk daftar, punya kartu HNI-nya. Jadi teman-teman mitranya makin banyak, konsumennya makin banyak, sehingga omsetnya makin besar, bonusnya juga besar. Seperti itu teman-teman semua. Betul ya Pak Untung ya? Pak Untung masih hadir, Pak Untung? Iya. Jadi pokoknya jalanin aja. Kalau teman-teman ada ada kendala atau apa, segera hubungin ED atau LED-nya. Ngobrol sama mereka.
gitu. Atau bisa bertanya di grup juga boleh, silahkan. Jangan malu-malu karena udah bagus itu ada grup, silahkan bertanya gitu. Insya Allah nanti juga ada teman-teman lain yang bisa bantu menjawab sehingga teman-teman itu akhirnya hafal, akhirnya tahu. Dan benar yang dilakukan sama Ustadz Evan gitu ya, bahwa karena produk HNI banyak, kita nggak perlu hafal semua manfaat produk, ini penting. Nggak usah dihafalin, karena sudah ada aplikasinya. Jadi ya kita manfaatkan aja gitu. Jangan menjadikan ribet, karena apa? Toh kita punya HP. Karena kalau dulu belum punya HP, ya kita kan harus datengin orangnya. Karena ada HP, maka kita bisa tetap duduk di rumah, tinggal ngubungin, tinggal nelpon, video call, atau WhatsAppan. Itu kan namanya kita mempermudah diri. Sama seperti ketika kita juga menjalankan RKH di HNI ya seperti ini. Gitu, pokoknya jalanin aja, nggak usah ribet-ribet. Pak, saya nggak hafal Pak semua produknya, ada di aplikasi di HP, maka diinstal, dibaca-baca, jadi tahu minimal gitu. Ada orang yang nanya, tinggal dilihat gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan mempersulit diri, jangan ngeribetin diri, pokoknya cari yang paling nyaman buat kita bergerak. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Harus tetap semangat. HNI, ini bisnis saya, ini bisnis besar, ini bisnis Anda, ini bisnis besar, itu harus selalu ada di mindset kita. Dan ketika kita punya target, laksanakan aja, kerjakan, yel-yelnya, saya harus bisa, pasti bisa, yakin bisa, gitu. Jadi, ada challenge rekrutmen terbanyak ya, saya belum punya nih. Pasti bisa, harus bisa, yakin bisa, besok harus banyak lagi itu. Bismillah, insya Allah bisa. Itu seperti itu. Jadi rencanakan, terus ya kerjain gitu, banyakin doa sehingga nanti semoga dipermudah. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Intinya semoga teman-teman semua bisa meraih sukses di HNI, bisa beneran merasakan 10 juta pertamanya dari HNI. Terlebih lagi teman-teman bisa merasakan apa yang sudah kami rasakan, yang sudah kami dapatkan dari HNI selama ini. Hanya itu saja yang bisa kami berikan dari acara kita hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HNI sukses. Sukses. Siapa yang sukses? Neneng. Mau sukses? Gesit dong. Caranya PCA. Yang belum kenal nggak bisa gini-ginian ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.